sebutkan namanya, angkat tangan ya. Anissa Akila, hadir. Putri Arfa, hadir. Mega Sylvia, hadir. Siti Hafsah, hadir. Siti Sofaria, hadir. Yesa Fatimah, izin Bu, izin. Baik. Berarti 2 orang ya yang tidak hadir. Mudah-mudahan yang sakit segera diberi kesembuhan dan yang ada keperluan Allah mudahkan keperluannya. Amin. Alhamdulillah untuk pertemuan kali ini langsung saja ya. Di sini Ibu akan menyampaikan materi bab 9 mengenai makanan yang halal dan baik. Makanan yang halal dan baik. Nah, ada yang tahu apa itu makanan yang halal dan baik? Ya, Putri silakan. Makanan halal itu makanan yang dibolehkan di dalam syariat Islam. Ya, ada lagi yang lain? Sama ya. Mungkin untuk makanan yang baik, Bu, yang baik, makanan yang baik itu belum tentu halal. Makanan yang baik belum tentu halal. Kalau halal sudah pasti baik. Ya, terima kasih Putri. Kemudian makanan yang halal itu yang disyariatkan oleh Islam yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian apakah di sini ada yang tahu dalil hadis maupun Al-Quran tentang makanan yang halal dan baik? Tidak tahu. Ya, baik. Sekarang silahkan dibuka Al-Qurannya. Boleh di HP ya? Dibuka Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169. Al-Baqarah ayat 168 sampai 169. Kita baca bersama-sama ya ayatnya. Sudah ketemu? Oleh Putri. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Ya, terima kasih Putri. Yang ayat selanjutnya 169 terjemahkan oleh Anissa. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Quran surat Al-Baqarah ayat 169. Ya, terima kasih Putri dan Anissa. Itu ya, jadi hadis atau jadi Al-Quran, dari Al-Quran mengenai makanan yang halal dan baik itu terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169. Kembali lagi ke ayatnya. Nah, di sini ya ayuhan wahai manusia, kulu makanlah mimma fil ardi, dari apa yang ada di bumi, halal dan yang halal dan baik. Wala tattabi'u, dan janganlah kalian mengikuti khutuwati syaitan, langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Nah, di ayat selanjutnya, innahu ya'murukum, sesungguhnya setan
ketentuan di dalam Al-Quran di ayat selanjutnya nanti kita bahas. Salah satunya adalah, ada yang tahu makanan halal apa saja atau hewan yang halal? Yang halal. Coba sebutkan apa itu makanan yang halal. Contoh-contohnya apa saja? Telur, ya betul. Apalagi? Kalau ayam. Daging ayam. Daging ayam, ya. Apalagi? Domba, sapi. Kemudian sayur mayur, ya itu kan secara zatnya itu adalah halal. Jadi boleh kita makan. Kemudian ada halal secara hakikatnya. Bagaimana makanan yang ini yang tadi kalian sebutkan itu juga halal sebagai hakikatnya, dilihat dari hakikatnya. Contoh telur itu dari apa? Dari ayam, ya. Nah, dari ayam kita menyembelih ayam itu dengan menyebut nama Allah. Itu disebutkan apa namanya? Halal. Sebutkan halal secara hakikatnya. Kemudian cara mendapatkannya. Nah, cara mendapatkan ayam ini kita bisa berternak sendiri atau membeli. Tapi kalau misalkan ayamnya hasil curian itu menjadi tidak halal secara hakikat, ya. Jadi cara mendapatkannya. Kemudian cara penyembelihannya. Kemudian pengolahannya. Caranya juga harus baik, ya, harus halal dengan bahan-bahan bumbu yang halal. Tidak boleh memakai minyak babi, misalnya itu kan jadi haram. Itu ya. Kalau tidak halal hakikatnya paham Bu. Itu ya. Katakan halal thayyibah. Thayyibah itu artinya apa? Baik. Tadi kan jadi makanan yang halal dan baik. Nah, yang baik itu yang seperti apa? Yang itu bisa dilihat dari wujudnya. Ayam itu tidak busuk, tapi masih segar, masih fresh, masih bisa dimakan. Itu berarti wujudnya baik, halal dan baik. Kemudian yang kedua, gizinya. Gizinya juga baik. Yang ketiga, kesehatan. Secara kesehatan, hewan itu juga bukan hewan yang sakit, atau misalkan kalau di dalam sayur mayur misalkan banyak ulat, itu ulatnya misalkan dibuang dulu, ya, jangan sampai nanti malah jadi tidak sehat, kotor. Itu halal, makanan yang halal dan baik menurut Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169. Ya, ini ada kuis, ya. Silakan kalian pilih salah satu dari nomor ini 1 sampai 6 saja. Nanti setelah dibuka ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Baik Bu. Ya, silakan. Mau siapa dulu? Dari sebelah kanan Ibu. Anissa. Mau nomor berapa? Nomor 4. Nomor 4. Buka nomor 4. Apa saja makanan yang diharamkan menurut Al-Quran? Ya, apa saja makanan yang diharamkan menurut Al-Quran? Izin jawab Bu. Ya, silakan. Daging babi, bangkai, darah, dan hewan yang disembelih selain nama Allah. Ya, betul, ya. Itu jawabannya. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 172 sampai 173. Ulangi. Selanjutnya Putri, silahkan pilih nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1. Buka nomor 1. Gula adalah makanan yang halal, tetapi jika dikonsumsi oleh penderita diabetes menjadi makanan yang halal tetapi tidak baik.
berdoa tapi tidak baik. Lanjut. Selanjutnya, Mega. Nomor berapa? Nomor 3, Bu. 3. Bukan nomor 3. Sebutkan dalil tentang makanan yang halal dan baik. Ada, Bu, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169. Selanjutnya, Siti Sofaria, silakan mau pilih nomor berapa? 5. Dibuka nomor 5. Akibat memakan makanan yang haram. Dosa, Bu, terus Ya. doa tidak akan terkabulkan, terus dan dapat menimbulkan penyakit. Ya, betul ya. Jadi selain karena dosa, makanan yang haram juga itu menjadi salah satu sebab tidak terkabulnya doa. Kemudian juga dapat menimbulkan penyakit. Contoh makan minum homer atau misalkan babi itu termasuk makanan yang jorok. Jadi banyak penyakit yang akan masuk ke dalam tubuh kita jika memakan babi. Itu paham semuanya? Paham. Ya, itu saja yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tugas, silakan kalian hafalkan